Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yusba' wa min da'watin la yustajabu lahu, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan terbesar yang saat ini Allah berikan kepada kita adanya masihnya kita berada di atas agama Islam dan menjalani hidup sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kenikmatan terbesar yang para ulama memperdebatkannya, manakah di antara tiga yang paling besar di antara kenikmatan yang ada? Apakah kesehatan, apakah makanan, atau rasa aman? Maka para ulama mereka mengatakan bahwa kenikmatan aman jauh lebih berharga daripada kenikmatan sehat dan kenikmatan makanan. Mengapa demikian? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan bayinya dan istrinya di lembah yang tandus, yang memungkinkan mereka kelaparan karena tidak ada makan dan minum, yang memungkinkan mereka akan mati mungkin karena kepanasan semisalnya, tapi ternyata Ibrahim lebih mendahulukan rasa aman untuk mereka. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini, ya Mekah, ya, menjadi negeri yang aman sentosa. Baru setelah itu Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu, berikan rizki kepada penduduknya, buah-buahan dan seterusnya, minat tamarat dan seterusnya. Maka ikhwan, tetap kita berdoa kepada Allah untuk menjaga keamanan negara kita Indonesia masing-masing, wilayah antum, tempat kerja antum dan seterusnya. Karena bagaimanapun dengan keamanan ini segalanya bisa tergapai. Seorang yang bekerja tanpa rasa aman pun ya tidak nyaman. Seorang yang banyak makanan tanpa rasa aman pun dia ya gemeter, ya panik, akhirnya nggak doyan makan juga dan seterusnya. Maka ikhwan a'azakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beribadah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, sebab mereka harus beribadah kepada Allah adalah karena Allah telah memberikan rasa aman dan makanan kepada mereka. Ikhwan a'azakumullah, itu sekedar muqaddimah, ya, karena bagaimanapun di beberapa pekan sebelumnya kita sedikit
ada ketidaknyamanan, ketidakamanan di negara kita di sebagian tempat tentunya, dan terbukti sekolah-sekolah diliburkan, ya mungkin pengajian-pengajian malam pun ditiadakan semisalnya. Ya baru sedikit rasa aman yang diambil sudah. Bagaimana seandainya naudzubillah terjadi seperti negara-negara yang konflik dan semisalnya. Boro-boro kita mau menyelenggarakan kegiatan seperti ini, boro-boro karena kita mau sekolah dan seterusnya. Tapi ikhwan a'azakumullah, maka salah satu yang Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, karena ini sumber keamanan sebagaimana yang sudah kita jelaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka rasa aman di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Tapi ikhwan, itu mukaddimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita keamanan, badan kesehatan, dan kita bisa makan dan minum tentunya. Tapi ikhwan, kita lanjutkan materi kita masih di bab yang ketiga, babul khaufi minasyirik. Bab ya wajibnya kita takut kepada syirikan. Ya, wajib ikhwan azakumullah antum takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi SAW dan Nabi Ibrahim sudah saya katakan, dua manusia ini ya punya julukan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim itu punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masih takut kepada perbuatan syirik. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Takut pada perbuatan Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pun sama, ya. Beliau berdoa kepada Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik yang saya ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Maka apalagi kita manusia biasa, padahal dua nabi ini adalah nabi yang spesial. Satu bapaknya para nabi dan rasul, satu sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Jamaah sekalian azakumullah, yang sudah kita jelaskan kemarin apa saja? Pertama, 4 sebab manusia jatuh pada syirik. 1, tidak memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, tidak memahami makna ibadah. Yang ketiga, menganggap kesyirikan itu hanya sebatas nyembah berhala. Ya. Yang keempat, berlebih-lebihan terhadap orang soleh, bahkan mengkultuskan mereka, ya, mengangkat derajat mereka sampai-sampai ke derajat yang tidak semestinya mereka berikan. Baik, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Siapa lagi yang sudah kita jelaskan habis itu? Makna dari kalimat la ilaha illallah, ya, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Yang pertama dari sebab kesyirikan yang sudah kita jelaskan, ikhwan a'azakumullah, adalah ya sebagian manusia tidak memahami makna dari la ilaha illallah. Makna la ilaha itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, ini maknanya ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemarin sudah saya berikan alasannya kenapa Tuhan yang lain, ya Isa, ya Uzair, ya belum lagi Tuhan-Tuhannya agama non samawi, ya. Agama non samawi itu agama yang dulunya nggak pernah ada nabi dan kitabnya, ya. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, disebut agama samawi. Agama ini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ada nabinya dan ada kitabnya. Maka disebut ahli kitab. Ahli kitab hanya ada 2, nggak boleh antum sebut agama-agama di Indonesia yang ada selain Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab, nggak boleh. Ya. Karena ahli kitab hanya ada 2, Yahudi dan Nasrani. Tapi ikhwan a'azakumullah, kenapa Tuhan-Tuhan selain Allah ini nggak layak dan nggak berhak disembah? Kemarin apa alasannya? 1, karena mereka nggak bisa mencipta. Yang kedua, mereka tidak mampu mengatur alam semesta. Jangankan mengatur alam semesta, mengatur diri mereka sendiri saja tidak
Bisa. Mereka tidak bisa menguasai alam semesta. Diri sendiri saja mereka tidak kuasai. Saya pernah kisahkan ke antum kisah Amr bin Jamuh, ya, saat dia masih kafir, ya, sebelum masuk Islam, anak-anaknya telah masuk Islam, ya. Singkat cerita, anaknya ketika dia pergi, bapaknya pergi, dan Amr bin Jamuh ini kaya raya dia. Dia punya berhala sendiri, dia punya wewangian sendiri untuk berhalanya ini, dia pakai-pakai. Ya, orang adalah, ya. Dia punya Tuhan pribadi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tuhan pribadi dia, nggak dimiliki yang lain. Singkat cerita, dia pergi sama anak-anaknya, dibuang ke sumur biasa, buang bangkai anjing, darah-darah haid itu dibuang ke situ. Masuk sungai-sungai, sumur yang memang disediakan untuk itulah. Ya, nanti kalau udah penuh ya ditutup, ganti lagi. Singkat cerita, dibuanglah patungnya ini ke dalam situ. Dia pulang, dia cari, ya, dia marah, dia bersihkan. Singkat cerita, 2 kali seperti itu. 3 kali, ya, ketika dia mau pergi, dia kalungkan pedang di badan berhalanya ini, dan dia mengatakan kalau nanti ada yang melakukan kayak kemarin lagi tuh, ya, menghinakanmu sampai kayak kemarin, bunuh aja nih pedangnya, ya. Cuman kan benda mati, ya. Sama anak-anaknya di kali ketiga ini lebih ekstrim, diambil, diikat kencang dengan bangkai anjing dan dibuang lagi ke sumur itu. Ya, cuman di ketiga kali ini sepertinya kabelnya rada nyambung sekarang, ya. Yang pertama, kedua belum nyambung kabel hijaunya. Kabel ketiga ini sepertinya sudah mulai, ya, saraf-sarafnya bekerja, pikiran sehatnya bekerja. Dia mengatakan dengan sadar, ya, kepada berhalanya yang di kondisi seperti itu, dia mengatakan kurang lebih, bagaimana engkau bisa memuliakan saya? Kamu sendiri nggak bisa memuliakan dirimu sendiri. Gimana kalau saya dalam kondisi bahaya? Kamu aja dalam kondisi bahaya nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bukan Tuhan. Masuk Islam. Baik, ikhwana azakumullah. Kita katakan seperti itu. Selain Allah, udah jangankan mencipta, nggak ada satupun makhluk, nggak ada yang bisa mencipta. Kalau menguasai barangkali ada Dajjal. Sebagian alam semesta mampu dia kuasai. Kalau ngatur sebagiannya Dajjal juga bisa. Ya, sebagian saja. Ya, Mekah Madinah nggak bisa. Ya, malaikat nggak bisa diatur, orang-orang soleh nggak bisa diatur. Tapi sebagian alam semesta dia mampu kuasai. Dia turunkan hujan, dia hentikan hujan, dia matikan orang hidup, dia hidupkan orang mati dan semisalnya. Dia nggak bisa mencipta. Maka gugur dia disebut sebagai Tuhan. Tapi ikhwana azakumullah, sederhana, ya. Kenapa Tuhan yang lain gak berhak disembah? Nah, tadi mereka tidak bisa mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta. Yang kedua, sebab manusia jatuh pada kesyirikan apa? Dia tidak paham makna ibadah. Sudah kita jelaskan bahwa makna ibadah yang sempurna adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab kecil, kitabnya Al-Ubudiyah namanya. Beliau menjelaskan namanya ibadah adalah, ya, segala nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ikhwana azakumullah, jadi meskipun orang tidak sholat kepada selain Allah, tapi misalkan dia menyembelih untuk selain Allah, kan menyembelih termasuk ibadah. Dalilnya mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi ikhwana azakumullah, ini banyak juga manusia-manusia yang menganggap, pokoknya selama saya nggak sujud kepada kuburan, selama saya nggak sujud kepada patung, saya nggak berbuat syirik, ya. Sudah kita jelaskan kemarin, ya. Dan yang ketiga, menganggap syirik itu hanya sebatas menyembah berhala. Dan yang keempat apa kemarin? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ini pun sudah kita jelaskan ikhwana azakumullah. Bahkan awal mula kesyirikan di muka bumi ini, karena dari zaman Adam itu semuanya bertauhid. Baru muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, itu pun tidak sekonyong-konyong mereka berbuat syirik. Pintunya dari berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ikhwan, ana mau katakan suatu kepada antum ingat seumur hidup bahwa di muka bumi ini
Tidak ada satupun manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadznya antum, gurunya antum, tetap dia akan punya dosa dan salah. Ya, yang wajib antum sucikan, yang antum harus yakini bahwa dia maksum terbebas dari kesalahan secara terus menerus, hanya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya keluarganya masuk nggak? Enggak. Paham? Keluarga para nabi nggak maksum. Kenapa? Anaknya Nabi Nuh kafir. Ya. Jadi ikhwan a'azakumullah, yang maksum itu hanya nabinya saja. Istrinya tidak maksum. Nabi Lut istrinya kafir. Ya. Nabi Nuh anaknya juga kafir. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib kafir. Padahal satu genteng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa yang maksum itu hanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus antum yakini ikhwan, azakumullah. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam wafat 5 ulama besar saat itu, ya. Para orang soleh saat itu wafat, ya, murid-muridnya, ya. Inilah kebid'ahan menjadi corongnya syirik itu betul. Kebid'ahan itu kata para ulama menjadi salah satu pintu terbesar menuju kesyirikan. Ini terjadi, ya. Mereka sedih, gurunya meninggal. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ya, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Falamma halaku auhasyaitanu aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim. Ya, fa fa'alu wa lam tu'bad fatala alaihimul amad, ya, wa nusiyal ilm ubidat. Perhatikan, ya. Kata Ibnu Abbas, 5 orang tadi yang waqalu la tadharuna di surat Nuh itu, wadda wala suwa'ya husya uqta nasr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu orang-orang soleh. Tatkala mereka meninggal, setan bisikan kepada murid-muridnya. Ya, awalnya dari kebid'ahan. Maka antum jangan pernah meremehkan satu kebid'ahan. Udahlah. Pokoknya kalau itu kebid'ahan, antum sudah. Dan sekarang ikhwan, antum perlu tahu, ini sekedar pengembangan saja. Di negara kita Indonesia berkembang paham jaringan Islam liberal yang disingkat dengan istilah JIL, yang mengganti atau mengelabui kata-kata yang ada dalam agama kita. Contoh, kita nggak boleh nyebut kafir katanya, ya. Kita menyebut mereka dengan istilah non muslim. Jangan bilang bid'ah, bilanglah bukan sunnah. Saya nanya, Mas Safid masuk kamar mandi dengan kaki kanan, bid'ah atau bukan sunnah? Saya nanya, Mas Safid masuk kamar mandi dengan kaki kanan, bid'ah atau tidak melakukan sunnah? Beda. Mas Safid makan dengan tangan kiri, bid'ah atau bukan mengikuti sunnah? Tidak mengikuti sunnah. Paham? Mas Safid sholat subuhnya 3 rakaat, tidak mengikuti sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Paham? Jadi tidak semua yang tidak mengikuti sunnah itu bid'ah. Ikhwan a'azakumullah. Ini contoh-contoh banyak. Di antara ucapan mereka yang berbahaya, untuk hati-hati. Syariat Islam ini enggak lagi relevan di zaman kita. Maka harus dimodifikasi demikian dan demikian. Maka ikhwan a'azakumullah, hati-hati. Tipu daya setan seperti itu. Sama saat itu juga, ya. Mereka melakukan kebid'ahan. Apa kebid'ahan mereka? Mereka membangun gambar-gambar untuk mengingat guru mereka. Ya, ini kebid'ahan, ya. Jadi bagaimana mereka supaya semangat ibadah, mereka bikin patung-patung, gambar-gambar guru-gurunya di tempat ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban, kata syaitan, ya. Bikin gambar-gambar, patung-patung, kalau kita Indonesia bilangnya petilasan, ya. Di mana mereka bilang di situ pernah ngajar, dibikin tuh patung-patung gambar. Fa'alu walam tu'bad, tidak disembah sama sekali, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tidak disembah. Sama sekali nggak disembah. Ini yang bikin kan pada mati semua. Ya, yang bikin gambar ini pada mati semua, muncullah generasi-generasi setelahnya, nggak tahu track recordnya, liweru juntrungannya dibikin ini tuh buat apa, ya. Setan bisikin lagi, dulu bapakmu, kakekmu tuh nyembah tuh. Baik. Sampai detik ini. Maka ikhwan a'azakumullah,
Ini awal mula kesyirikan di muka bumi, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Makanya Nabi menegur keras, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Saya hanya seorang hamba, inna ma'ana abdun, kata Nabi, saya hanya seorang hamba. Faqulu, ucapkan oleh kalian, Abdullahi war Rasul. Saya adalah seorang hamba dan Rasul Allah. Baik, ikhwan, azakumullah. Lalu ikhwan yang antum harus tahu sebelum kita masuk ke dalil yang ada beberapa bahaya kesyirikan ya yang perlu antum ketahui sebelum kita masuk ke babnya ya. Sini ada sekitar berapa dalil? 1 2 3 4 dalil. Baik, ikhwan, azakumullah ya. Bahaya syirik yang pertama, ikhwan, azakumullah, yang perlu antum jauhi ya, bukan waspadai lagi, antum jauhi sejauh-jauhnya. Ya kalau zina aja Allah katakan wala taqrabu, jangan dekati. Apalagi syirik, dosa yang paling besar, bisa antum lari darinya dan lari dari segala pintu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Tapi ikhwan azakumullah, yang pertama bahwa satu-satunya dosa yang Allah tidak mengampuni jika manusia mati dalam keadaan berbuat dosa itu adalah dosa syirik. Satu-satunya dosa orang yang kalau mati tidak Allah ampuni adalah dosa syirik. Jadi dia belum bertaubat tentunya. Kalau kita bicara taubat, ya jelas Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afwu. Ya, dia banyak mengampuni, dia Maha Pengampun, ya, dan dia Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa manusia, ya, dahulunya, tetap Allah akan maafkan. Bahkan ketika antum berputus asa dari ampunan Allah, disitulah dosanya lebih besar daripada yang antum lakukan. Contoh, ada orang jatuh di dosa yang sama. Ya, karena pernah saya jelaskan, manusia itu ikhwan, ya, punya kelemahan masing-masing. Punya kelemahan masing-masing. Ya, aman dia dipegangin duit itu aman. Ya, pegangin jabatan aman. Giliran ngurusin perempuan tumbang dia, tumbang. Dan gak sekali, 2 kali. Sudah lemahnya di situ. Ya, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ. Akhirnya dia ngerasa Allah tidak akan mengampuni. Enggak, ikhwan, ya. Antum buat salah sama saya sekali, yuta maafkan. Rong kali tak maafkan tapi rada tak pernguti. 3 kali ya punten. Ya. Sorry, ya. Afwan, saya tidak bisa lagi. Dan seterusnya. Manusia, untuk urusan antum manusia gitu. Kita punya kesalahan tempat kerja kita sekali 2 kali, makanya ada SP1, SP2. Ketiga nggak ada ya. Ketiga tuh tanda tangan, ya, luar maksudnya. Wajar kita ke manusia seperti itu, tapi ke Allah enggak, ikhwan, ya. Maka nanti insya Allah kita akan bahas ya. Di Mas Safid lupa yang ngingetin saya mau bawain tentang masalah tobat insya Allah. Karena penting juga ya. Karena kita kan punya basic masa lalu yang berbeda-beda. Ya, ada yang dulu mungkin peminum khamar, ada yang dulu mungkin pernah jatuh kepada zina, ada yang mungkin dulu ya macam-macam lah dengan dosa kelemahan kita masing-masing. Ya, gimana supaya dosa ini tidak berefek? Ya, dosa ini nggak dibalas oleh Allah. Apalagi zina, ikhwan, itu hutang. Ya, kapan antum menzinai orang, siap-siap ikhwan, istrimu, anak perempuanmu, saudarimu, dan seterusnya. Baik, hati-hati. Ya. Kapan Anda melihat aurat perempuan, maka siap-siap keluarga perempuan Anda pun akan dilihat auratnya oleh orang lain. Banyak caranya, ikhwan azakumullah. Maka hati-hati, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, dan seterusnya. Tapi insyaallah nanti, Mas Safid ingatkan. Tulis. Ya, ada sampai kelalen Mas Safid. Masalahnya saya juga lupaan. Dan itu harus ingatkan. Kita kapan-kapan insya Allah bahas masalah ini penting, ikhwan azakumullah. Ya, kita lanjutkan dulu. Orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya, maka baginya surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru
wa yaghfiru ma yasha. Maduna dzalika lima yasha. Betul? Ayat ini. Wa yaghfiru maduna dzalika lima yasha. Oh, ada di sini ya. 48 atau 116. Di situ ada. Innallaha, sungguhnya Allah la yaghfir, tidak mengampuni ayusyraka bihi, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kesyirikan apa? Ya. Dari sini sebagian ulama, tanbih ini penting ikhwan. Sebagian ulama tidak menerima pembagian syirik kecil dan syirik besar. Semua syirik sama berdasarkan ayat ini. Ya. Syirik kecil, syirik besar kekal dua-duanya di dalam neraka. Karena di sini ya tidak ada pembagian dan sifatnya umum. Semua kesyirikan yang datang kepada Allah, Allah tidak ampuni. Ya, tapi anak pribadi nggak mengambil pendapat ini, teruruskan. Ya, kita mengambil pendapat bahwa syirik terbagi menjadi dua dari segi besar kecilnya nanti insya Allah. Papan tulis dimajukan, ya nanti insya Allah. Ya, nanti bang. Nanti ada besar kecil, nanti konsekuensinya berbeda insya Allah. Baik. Dan Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nanti insyaallah saya jelaskan. Kita lagi menjelaskan bahaya syirik yang pertama, Allah tidak memberinya ampun, ya. Yang kedua, teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Situ ada enggak? Enggak ada ya. Tulis saja kalau itu, tambahin, ya. Di surat Al-Maidah 72 Allah memberikan keterangan bahwa orang yang berbuat kesyirikan haram baginya masuk ke dalam surga. Dengan istilah haram teman-teman, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innahu mayyusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Hati-hati Ibu, ya. Dosa syirik beda kayak dosa lainnya. Dosa lainnya di surat An-Nisa tadi masih mungkin Allah ampuni, masih mungkin. Ya. Tapi dosa syirik final. Allah tidak mengampuni dosa syirikan. Yang kedua, Allah haramkan orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik masuk ke dalam surga. Seberapapun kebaikan dia di dunia. Kita ambil contoh siapa? Abu Thalib. Ya, pernah saya bilang, jangan pernah kita nanya kebaikan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Dari berapa tahun dia ngurusi Nabi? 8 tahun. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, ya di darah di tubuhnya Nabi itu mengalir hartanya Abu Thalib gampangannya. Ya 8 tahun belum bisa kerja, belum bisa menghasilkan, otomatis makan dari yang nanggungnya Abu Thalib. Setelah jadi Nabi tetap pasang badan. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang gembong kafir nggak berani nyentuh Nabi. Makanya wafatnya Abu Thalib itu disebut tahun itu Yaumul Huzn, tahun kesedihan. Ya, kenapa? Karena berubah drastis. Yang tadinya orang kafir nggak berani, karena Abu Thalib wafat mereka berani mengganggu. Termasuk Rasulullah SAW diganggu, ya, dan seterusnya. Jadi jasanya banyak banget kepada Nabi khususnya, ya. Tapi karena dia mati dalam keadaan syirik, Allah katakan innahu mayyusyrik billah. Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Ya, kekal Abu Thalib. Cuman karena Allah Maha Adil, dia dapat keringanan, bukan keluar. Karena keluar sudah nggak mungkin. Allah sudah janji dalam surat Al-Maidah ayat 72, orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik haram masuk ke dalam surga. Dia hanya dapat keringanan. Abbas bin Abdul Muttalib, salah seorang pamannya juga, ya, nanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Thalib? Jadi ingatkan, bagaimanapun dia yang dulu, ya, yang lain nggak ada yang mau ambil. Abu Thalib ngambil saat itu. Ya, gimana pun dia itu jasa besar sama engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kalau bukan karenaku, dia berada di kerak neraka. Tapi karena syafaatku khusus untuk Abu Thalib saja, nggak untuk pamannya yang kafir lainnya, hanya untuk Abu Thalib. Ini kemurahan Allah, keadilan Allah. Jasanya di dunia tetap Allah balas. Dia di neraka yang paling ringan. Tidak ada lagi.
Jadi kalau antum melihat siksaan neraka yang paling ringan nanti, itu Abu Thalib. Ya jangan lihat sih. Kalau lihat berarti antum juga ikut masuk. Ya sekedar tahu. Ya kalau ada manusia yang paling ringan itulah Abu Thalib. Dia hanya dibakar kaki sampai ya di bawah mata kaki saja, sampai di bawah itu saja, ya nggak sampai ke atas, ada dibakar ya sampai bahkan tatoliu alal afidah, ya sampai ke relung hatinya pun terbakar, artian dia sakit dan panasnya sampai ke situ. Abu Thalib sampai ringan, dibentuk keadilan Allah, tapi keluar dari neraka tidak, masuk surga juga tidak. Ini bahaya syirik teman-teman, ya. Yang pertama, Allah tidak mengampuni. Dosa yang lain masih mungkin Allah ampuni. Bahkan Allah janji dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, "Lau ataitani biqirabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqirabiha magfiratan." Wahai anak Adam, kalau kamu mendatangiku di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, walam tusyriku bi syai'a, tapi kamu enggak berbuat syirik. Tumpukan dosanya besar sepenuh bumi, tapi enggak ada dosa syirik di situ. Berarti dosa yang lainnya dia lakukan. Ya. Apa kata Allah? La ataituka, saya janji akan mendatangkan ampunan sebesar bumi. Tapi Allah bilang jangan sampai ada dosa syirik. Hadis ini kembali saya ingatkan, dulu pernah saya ingatkan, bukan maksudnya melegalisasi sebuah dosa, bukan, ya. Tapi menunjukkan keutamaan tauhid dan bahaya dari syirik. Jangan dipahami berarti yang lain ketabrak semua. Yang penting jangan syirik. Ini nanti yang kemarin saya cerita, ya. Dia melakukan banyak maksiat, yang penting jangan syirik. Terbukti apa yang Nabi katakan kepada Mu'ad, jangan menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan tauhid. Kenapa? Manusia akan begitu nantinya. Yang penting jangan syirik. Masalahnya kan kalau Allah kehendaki, kalau nggak dikehendaki, kebayang nanggung dosa segitu banyaknya. Paham? Ya, kalau Allah kehendaki bisa Allah ampuni. Ya, masalahnya kalau nggak dikehendaki oleh Allah dia diampuni. Ya, apalagi dosa-dosa yang tentang urusannya dengan anak Adam, ya dibalas dia sama Allah Subhanahu Wa Taala semisal. Yang ketiga teman-teman dari bahaya syirik adalah syirik menghapuskan seluruh dosa manusia. Syirik menghapuskan seluruh dosa, seluruh pahala manusia. Teman-teman bisa lihat di surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelummu, lain asrokta, ya, jika engkau sampai berbuat syirik, kata Allah, dan mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik, apa kata Allah? La yahbatonna amaluk, sungguh kata Allah aku akan hapuskan seluruh amalmu. Ya, jadi ini juga jawaban kenapa 300 rasul, 124.000 nabi kedereng-dereng mendakwahkan tauhid. Ini salah satu alasannya, ya. Kenapa mereka menitik beratkan tauhid, mendahulukan tauhid dari seluruh perkara yang ada? Karena ini alasannya. Jangan sampai orang berbuat banyak, haji tiap tahun, sholat masya Allah luar biasa, puasa pun sampai dia Daud, sedekah pun kemana-mana, tapi dia masih berbuat syirik. Ini ayatnya. La in asrakta la yahbatonna amaluk. Jika engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Atau semakna dengan surat Az-Zumar tadi di surat Al-An'am ayat 88. Ini semakna ya. Cuma beda lafaz saja. Walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang berapa itu? Baik. Ikhwan azakumullah. Yang keempat, bahaya syirik, dia menyebabkan kekal di dalam neraka. Kekal. Kalau tadi haram masuk surga, sekarang kekal di dalam neraka. Sebenarnya sih dengan diharamkan masuk surga otomatis dia kekal di dalam neraka. Tapi ini menunjukkan
penekanan yang luar biasa dari Allah bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, ya maka baginya kekal dalam neraka. Di surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, apa kata Allah? Fi nari jahannama khalidina fiha. Innal ladina kafaru, orang-orang kafir, wal musyrikin, ya, mereka kata Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, apalagi bahaya syirik? Banyak, ikhwan. Ya. Lalu yang keberapa? Yang kelima, ya, syirik adalah sejelek-jeleknya dosa dan kezoliman. Ya. Syirik adalah sejelek-jeleknya dosa dan kezoliman. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan, ya, adalah dosa yang paling besar. Ya. Baik, yang keberapa sekarang? Ya. Lalu tambahan tadi di surat An-Nisa 48 lanjutannya, wa masyrik billahi faqad iftara itsman azima. Orang berbuat syirik telah melakukan dosa yang paling besar. Baik. Yang keenam, orang yang berbuat syirik, ya, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Ya, artinya kalau Allah dan Rasulnya berlepas diri, ya siapa yang nanti mau mengurusi dan memberinya syafaat di hari kiamat? Ya, Allah aja nggak menganggap dirinya. Nabi SAW tidak memberinya syafaat. Di dunia ini aja kita kalau sendirian lantang lantung, nggak ada yang mau dekat, nggak ada yang mau ngobrol, nggak ada yang mau ngajak bicara, ya kayak hidup dan mati, kebayang, ya, sendirian. Dekat ke orang-orangnya pergi, ya, dan semisalnya. Apalagi yang berlepas diri adalah Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taubah ayat 3, ya, wa adanu minallahi wa rasuluhi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ya. Dan ini suatu permakluman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada manusia pada haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka jamaah sekalian azakumullah, teman-teman, ini diantara dosa-dosa kesyirikan yang antum harus jauhi, ya. Dan diantara orang berbuat syirik juga yang ketujuh, boleh ditambahkan, ya, ditimpakan rasa khawatir, ya. Bahkan syirik kecil aja kita ditimpakan rasa khawatir. Orang, contoh jimat. Orang yang biasa pakai jimat berarti syirik kecil nanti. Yang terlihat, ya. Orang kalau biasa pakai jimat, nggak pakai jimat aja, itu ada rasa khawatir. Udah dari situ udah jelas adanya rasa khawatir. Sama orang yang biasa bersandar kepada manusia, misalkan untuk kesehatannya, dokter kah, obat kah, atau yang semisalnya, ya khawatir. Dokternya telat dikit aja khawatir, obatnya telat dikit aja khawatir, obatnya nggak ada khawatir. Ini akibat orang-orang yang selalu kita menyandarkan hatinya kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hal-hal yang kecil, belum yang besar, jelas. Makanya ikhwan, ya, orang yang berbuat syirik maka hilang rasa aman dari dalam hatinya. Oh, ini bahaya, ya. Orang kalau sudah hilang rasa aman, rasa tentam di hatinya, ya, harta segimanapun, jabatan sebesar apapun tidak akan menenangkannya. Saya pernah bilang ke antum ikhwan, azakumullah, kalau rasa nyaman di hati, rasa tenang di hati ini dicabut, antum nggak bisa apa-apa. Ya, dalam khutbah Jumat saya sampaikan, ya, para ulama mendiskusikan makhluk Allah yang terkuat itu apa. Nah, ya, mereka mengatakan makhluk Allah yang paling kuat adalah gunung.
ya, bahkan ke bawahnya menghujam lebih panjang dan lebih besar daripada yang ke atas. Dia makhluk kuat, ya, sehingga dijadikan pasak. Tapi ulama lain membantah, tidak. Gunung hancur dengan besi, berarti besi lebih kuat daripada gunung. Ya, oh tidak. Ya, besi cair dengan api, berarti api lebih kuat daripada besi. Oh tidak, api akan mati dengan air. Berarti air lebih kuat daripada api. Oh tidak, air akan kalah dengan awan, menguap dia, habis. Kalau percaya antum taruh aja ember, ya, panas terik, lama-lama kan habis, kalah dia. Berarti awan dong, ya. Oh ternyata awan gampang dihalau dengan angin, ombang ambing dengan angin dia kalah. Berarti angin yang paling kuat. Angin kalah oleh manusia. Angin kalah oleh manusia. Ya, dihalau bisa, artinya bisa ditahan, ya, tahan. Atau dikendalikan, suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana, bikin lubang, suruh ke sana, dikendalikan. Berarti manusia, makhluk Allah yang paling kuat adalah manusia. Dan manusia mampu dikalahkan oleh rasa khawatir di hatinya. Baik, manusia mampu dikalahkan oleh ngantuk awalnya. Sekuat apapun antum, ya, kopinya sekental apapun, ya, kalau sudah ngantuk menyerang, tumbang. Padahal badannya kuat, angkat beban kuat, tapi kalau ngantuk menyerang, tumbang. Berarti manusia kalah dengan ngantuk. Ini saya sengaja nyindir ini, ya. Dan ngantuk kalah dengan rasa khawatir. Pernah nggak besok akan ada yang nagih utang, malamnya gimana? Padahal ngantuk itu ngalahin kita, Bu, ya. Mas Afid, itulah rasa khawatir yang diambil oleh Allah, bisa membuat antum nggak bisa tidur. Padahal tidur itu mampu mengalahkan antum mengalahkan angin dan seterusnya. Baik, maka jaga hati kita, ya, biar tenang, jangan macam-macam hidup tuh, yang lurus-lurus saja. Karena semua yang nggak baik itu bikin galau hati. Saksikan, ya, kejujuran kita itu menenangkan, sebaliknya yang nggak jujur itu tidak tenang dan seterusnya. Baik, ikhwana azakumullah, hati-hati. Baik, 10 menit lagi kita bersoal jawab, ya, nanti akan depan, berarti pertemuan ketiga akan depannya. Insya Allah, ya, kita masuk ke babnya. Jadi dari kemarin kita belum masuk ke dalil yang beliau bawakan, ya, karena memang bahasan syirik ini panjang, ya. Minggu depan juga kemungkinan kita belum masuk bab, ya, karena kita akan bahas dulu. Nanti saya buat papan tulis, Pak Mas. Ya, minggu depan butuh papan tulis dan spidolnya tentunya. Cuma nggak tahu ibu-ibunya gimana nanti, ya. Mas Andi, bisa enggak kalau pakai proyektor ke belakang? Bisa ya? Nanti saya bawa proyektor Android tuh, nanti biar enggak usah pakai kabel dong. Dari YouTube ke sini di relay langsung ke sana, ya. Bisa enggak? Sip. Ibu-ibunya harus lihat maksudnya sih. Ya, nanti kita akan bahas syirik dari pembagian besar kecilnya, terus syirik tinjau dari terlihat atau tidak, syirik yang di rububiyah seperti apa, di uluhiyah dan asma wa sifat seperti apa. Tapi ikhwana azakumullah, kita masuk ke soal jawab dulu insyaallah. Lupa mungkin. Ya. Baik. Itulah mengapa saya pribadi mengambil pendapat yang membagi syirik menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Kalau dipukul rata syirik semua sama berdasarkan firman Allah tadi surat An-Nisa 48, habis kita. Habis. Ya. Ya, wong kita kalau
Selesai misal kita dari mara bahaya, ya, selesai misal operasi, selesai dari pengobatan, makasih dokter, kalau bukan karena Anda mungkin saya sudah meninggal. Syirik kecil di lisan, ya. Berapa banyak kita mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, syirik kecil, ya. Belum lagi kita bicara jima, belum lagi apalagi ria, ya. Makanya para ulama pembahasan syirik kecil seperti lautan yang nggak bertepi, nggak akan ada ujungnya, ya. Kalau ini diterapkan, wah fatal, habis kita. Ya nggak ada yang bisa selamat, ya nggak ada yang bisa selamat dan semisalnya, ya banyak sekali. Nanti ada pembahasan masalah ria sendiri. Jadi anak pribadi nggak mengambil pendapat itu. Jadi insya Allah kita ambil pendapat yang kedua, yaitu adanya pembagian syirik besar dan syirik kecil. Nanti salah satu konsekuensinya syirik besar mengekalkan manusia dalam neraka, syirik kecil tidak membuat kekal, ya. Dia manzilahnya, statusnya seperti dosa besar, ya, disiksa selesai, ya. Tapi kalau syirik besar enggak, disiksa dia enggak selesai dengan dosa tersebut, masih terus disiksa. Nah, tadi Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang berbuat kafiran, syirikan semisalnya, mereka kekal di dalam neraka. Dosa yang lain kan masih mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya. Ada yang di neraka satu celupan, ada yang sekian tahun dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sama, ini juga ikhwan a'azakumullah, hal-hal yang wajib kita hindari, ucapan-ucapan seperti ini. Untung ada kamu, atas kehendakmu, kalau bukan karena Anda wahai bos, mungkin keluarga kami sudah begini, kalau bukan karena pertolongan Anda. Ya tadi makanya, ya pembahasan syirik kecil ini seperti lautan yang tidak bertepi. Banyak sekali manusia jatuh pada kesyirikan. Itu sama, ya. Dan yang semisal, belum kita bahas tatoyurnya kemarin. Waduh, ya, tumbang semua di situ. Dan semisalnya, wallahu a'lam. Nah, ya, pertama Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup, ya. Dan termasuk tawakal, ikhwan a'azakumullah, ya, nanti ada sendiri sebenarnya bab tentang tawakal, tapi enggak apa-apa karena ini pertanyaan, ya. Yang perlu harus diyakini untuk memanage rasa tawakal kita ada dua. Yang pertama, ikhwan, antum harus meyakini tafwidul amri ilallah. Ini, ya, orang yang akan melakukan ketawakalan harus ada dua komponen ini, wajib dua, nggak bisa satu, ya. Apa itu? Wajib meyakini bahwa segala urusan berada di tangan Allah. Baik, semua antum mau berobat wajib meyakini bahwa dokter itu hanya akan bisa bekerja, obat itu hanya akan bisa berfungsi, alat itu hanya akan bisa memberikan manfaat, semuanya atas izin dari Allah. Baik, ini harus tanam dulu. Semua kegalauan kita tanamkan bahwa semuanya atas kehendak Allah. Tenang nanti antum. Yang kedua, melakukan sebab sesuatu yang memang dibolehkan dalam syariat Islam, ya. Ini komponen dari tawakal. Meyakini bahwa semua pengaturan kekuasaan semuanya perkara atas izin dari Allah. Yang kedua, melakukan sebab sesuatu yang memang satu dibolehkan oleh syariat, ya. Kalau itu berhubungan dengan dunia, maka tidak ada keharaman di dalam usaha tersebut, ya. Tawakal baru ini dinamakan tawakal, ya. Selain dua komponen ini tidak bisa. Antum sudah tempuh sebab, tapi antum tidak meyakini bahwa, ya, tafwidul amri ilallah, semua urusan berada di tangan Allah, antum tidak yakin, ya.
ya maka nggak terjadi nanti tawakal. Ini bukan tawakal namanya. Ini menghina Allah, mendahulukan selain Allah. Antum percaya dokter ini udah hebat nih, ya. Ini pasti bisa dan semisalnya. Antum lupa tafwidul amri ilallah. Ini bukan tawakal. Antum nantang Allah kalau seperti itu, ya. Atau yang pertama, sudah yakin semuanya atas izin dari Allah, semuanya perkara itu semuanya atas kehendak Allah, tapi nggak nempuh sebab. Ini pun bukan namanya tawakal. Saya yakin rezeki itu Allah yang ngasih, bleger ninguma. Ini bukan tawakal. Paham? Dua. Satu, tafwidul amri ilallah, meyakini dan menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Yang kedua apa? Melakukan sebab yang dibolehkan. Kalau kecewa, sebabnya satu, antum merasa memiliki. Satu-satunya sumber antum kecewa itu di dunia adalah ketika antum merasa memiliki apa saja. Antum ngerasa HP ini milik antum, padahal inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini dari Allah dan akan kembali ke Allah. Ini milik Allah. Jadi bukan milik antum. Paham? Ketika antum pahami ini, ketika dia hilang, ya sadar bukan milik saya, ini miliknya Allah. Ini banyak manusia yang nanti jadi gila itu begitu. Kehilangan hartanya karena dia ngerasa harta itu milik dia, itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kenapa antum bisa kecewa? Antum ngerasa milik. Ya, anak saya ini anak milik saya. Harta ini milik saya, rumah ini ketika hilang antum kecewa. Ya, padahal antum sadar ini miliknya Allah dan akan kembali kapan saja diambil oleh Allah. Baik, sumber antum kecewa gitu. Makanya sebabnya yang benar dan tadi hilangkan rasa memiliki, semuanya milik Allah. Tinggal antum pinter-pinter ngerayu Allah, jangan diambil sih Allah. Ya, ini kebahagiaan saya, jangan diambilnya Allah. Ini yang membuat saya bisa semangat ibadah dan seterusnya. Baik. Itu saja teman-teman semua, azakumullah. Ibu ada pertanyaan, Bu?